Inspirasi Sang Nelayan. Ini adalah kisah seorang nelayan yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Seorang yang pernah menyangkal Tuhannya, namun menjadi sosok penting dalam penyebaran awal kekristenan dan gereja mula-mula. Inilah kisah Petrus. Nama aslinya adalah Simon. Dalam bahasa Ibrani, Simon artinya mendengar atau yang mendengarkan. Namun Yesus memberi nama baru Petrus dari bahasa Yunani Petros yang berarti batu atau karang. Dalam bahasa Aram yang digunakan sehari-hari saat itu, ia disebut Kefas yang memiliki makna yang sama. Nama ini bukan sekedar gelar, selain mencerminkan karakternya yang keras dan impulsif. Nama ini juga merupakan penegasan atas peran strategisnya dalam pondasi gereja mula-mula. Matius 16 ayat ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Simon berasal dari Betsaida di Galilea. Ia bekerja sebagai nelayan bersama saudaranya Andreas di Danau Galilea. Ia bukan orang terpelajar, juga bukan ahli Taurat. Ia adalah orang biasa yang sederhana, pekerja keras, cepat, tanggap, dan berani mengambil resiko. Yesus memanggilnya secara langsung dan mengubah jalan hidupnya. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Dalam Markus 1 ayat 16-18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di antara ke-12 murid, karakter Petrus sangat menonjol. Ia menjadi juru bicara tidak resmi, seringkali mewakili suara para murid yang lain. Ia yang pertama kali mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kepadanya Yesus berkata, "Kepadamu aku akan memberikan kunci kerajaan surga." Sebuah penegasan tentang otoritas dan kepercayaan yang luar biasa dalam kepemimpinan rohani. Kitab Injil menyebut nama Petrus lebih dari 150 kali. Jumlah terbanyak dibandingkan murid-murid yang lain. Ketika menjadi murid, ia hadir dalam banyak momen istimewa, seperti ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Markus 9 ayat 2-8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Atau saat Yesus membangkitkan anak Yairus, dan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Namun dari sekian banyak kisah bersama Yesus, ada 2 peristiwa yang paling terkenal di dalam hidupnya.
Yang pertama adalah ketika ia berjalan di atas air menuju Yesus. Namun ketika Petrus mulai ragu, maka ia mulai tenggelam. Matius 14 ayat 28 sampai ke 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan yang kedua, tentunya saat ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, seperti yang telah dinubuatkan dalam Lukas ayat yang ke-61 sampai ke-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Namun meski dari kedua kisah ini Petrus seperti orang yang gagal, namun kegagalan itu bukan menjadi akhir baginya. Justru di sanalah pemulihan dimulai. Setelah kebangkitan Yesus, ia menampakkan diri secara pribadi dan memulihkan Petrus. Di tepi danau Tiberias, Yesus bertanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dalam Yohanes 21 ayat ke-15 sampai yang ke-17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setiap jawaban dari pertanyaan Yesus adalah penebusan dari penyangkalan Petrus sebelumnya. Dan Yesus kemudian memulihkan Petrus, bukan hanya secara emosional, tetapi juga dalam panggilan pelayanannya. "Gembalakanlah domba-dombaku," demikian kata Yesus. Pasca kenaikan Kristus pada hari Pentakosta, Petrus berdiri dan berkhotbah dengan penuh kuasa. Hasilnya, sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada hari itu juga. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah awal gereja mula-mula dimulai. Sepanjang pelayanannya, Petrus menghadapi banyak hal dari mujizat hingga tantangan. Di antaranya, penyembuhan orang lumpuh di gerbang Bait Allah. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga. Di penjara, bahkan mengalami hukuman cambuk, namun Petrus tetap teguh memberitakan tentang Kristus. Ia juga yang pertama kali menyampaikan Injil kepada orang bukan Yahudi melalui rumah Kornelius. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10. Sebuah langkah radikal yang membuat arah dari misi gereja mula-mula. Tradisi gereja menyebutkan bahwa Petrus pergi ke Roma dan memimpin komunitas Kristen di sana. Ia menulis 2 surat
yang kini tercatat dalam perjanjian baru, yaitu 1 dan 2 Petrus. Surat-surat yang berisi penguatan bagi jemaat yang mengalami penderitaan dengan pesan utama, tetaplah teguh dalam iman. Akhir hidupnya adalah bukti dari kesetiaannya. Menurut tradisi, ia disalibkan terbalik di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Ia disalib terbalik karena Petrus merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Tuhannya. Petrus kemudian dikenang bukan karena ketidaksempurnaannya, tetapi karena kasih karunia yang mengubah hidupnya. Ia disebut batu karang bukan karena kekuatan manusiawinya, tapi karena imannya yang kokoh dalam Kristus Yesus, sang batu penjuru sejati. Mari Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kegagalan kita, mari kita seperti Petrus, tetap bangkit, tetap kokoh dalam keyakinanmu kepada Tuhan. Tuhanmu tidak pernah menghakimimu. Tuhanmu dengan penuh kasih membuka telapak tangannya dan ingin memelukmu serta mengampuni segala kesalahanmu. Ingat kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah gambaran akan kasih Kristus buat setiap kita yang masih jatuh bangun dari dosa dan pergumulan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan saat ini. Engkau mengingatkan kami akan pribadi seorang bernama Petrus, di mana Engkau mengasihi Petrus bukan dari kelebihannya, tapi Engkau mengasihi Petrus dari segala kekurangannya. Engkau menerima apa adanya, cintamu tanpa syarat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu kepada setiap kami dan cinta-Mu pada setiap kami adalah cinta dan kasih yang tanpa syarat. Terima kasih buat penerimaan-Mu kepada kami apa adanya ya Tuhan. Dan hari ini kami akan berjalan dengan penuh kasih karunia daripada Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami akan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, dan kita akan berjalan dengan penuh kasih karunia sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus beserta kita.